Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian pada pagi hari ini? Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan. Baiklah anak-anak, kita memulai materi pembelajarannya kita, yaitu ilmu pengetahuan sosial, materi yang ada di kelas 7. Bab materinya kita tentang masalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Submaterinya tentang masalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha, dan materi yang akan kita pelajarin yaitu masuknya kebudayaan Hindu, Buddha di Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, yaitu yang pertama, Waisa. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Yang kedua, teori kesatria. Proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha ini dibawa oleh golongan kesatria, yaitu golongan bangsawan dan juga prajurit. Teori Brahmana. Proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan para pendeta. Yang keempat, teori arus balik. Banyak pelajar Indonesia yang belajar Hindu-Buddha di India kemudian disebarkan ke Indonesia. Contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha ini dan asli Indonesia yaitu berupa candi, pundan berunda, prasasti, patung, seni pahat, seni ukir atau relief, dan juga berupa aksara dan sastra. Kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang A, dari bidang agama. Saat ini masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima kepercayaan baru yaitu berupa agama Hindu, Buddha. B, bidang pemerintahan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, tatanan pemerintahan yang berkembang disesuaikan menjadi tatanan pemerintahan berupa kerajaan secara turun-temurun. C, bidang seni budaya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni dan budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, sesaji, dan arsitektur pada bangunan candi dan seni relief. D, bidang bahasa dan ilmu pengetahuan. Sistem pengetahuan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. E, bidang sastra. Bahasa Sanskerta sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia. Dengan ditemukannya prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta yaitu berupa huruf dan Pallawa. F, bidang sosial. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ini bagi masyarakat berdasarkan adanya sistem kasta. 3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kutai. Letaknya di Sungai Muara Kanan, Kalimantan Timur. Raja yang pernah memerintah adalah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Peninggalannya berupa 7 yupa. Yupa itu adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Berikut yupa kerajaan Kutai. Nah, inilah yupa kerajaan Kutai. Kedua, Tarumanegara. Kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja ini sangat terkenal yang bernama Purnawarman. Mata pencarian rakyatnya ini bertani dan juga berdagang. Ketiga, Sriwijaya. Letaknya di Palembang, dekat Sungai Musi. Raja yang terkenal yaitu Balaputra Dewa, memerintah pada abad 9 Masehi. Mata pencarian masyarakat itu pada saat itu yaitu berdagang, merupakan pusat ilmiah pelajaran agama Buddha. Keempat, Mataram kuno. Berdiri pada abad 8 Masehi. Diperintah oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Masa kejayaan dipimpin oleh Dia Balitung 898 sampai dengan 911 Masehi. Peninggalan dinasti Sanjaya ini ada berupa Candi Dieng dan Prambanan.
Peninggalan dinasti Sailendra ini yaitu berupa Candi Borobudur dan juga Candi Mendut. 5. Medang. Letaknya di dekat Jombang, tepi Sungai Berantas. Didirikan oleh Empu Sendok, sekalian menjadi raja pertama. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Airlangga. Mata pencarian rakyatnya itu di sini mereka melakukan pelayaran dan perdagangan. Kita lihat di sini ada patung Raja Airlangga. Inilah patung Raja Airlangga. 6. Kediri. Berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu yang ada di Kediri. Namun ketika Airlangga wafat, Jenggala dan Benjalu perang dimenangkan oleh Penjalu. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Jayabaya. Mata pencarian rakyatnya itu berupa pelayaran dan juga perdagangan. 7. Singosari. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Kertanegara. Mata pencarian rakyatnya itu berupa pertanian dan juga perdagangan. Kedelapan, Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia ini letaknya di dekat Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya sekaligus sebagai raja pertamanya. Raden Wijaya ini berhasil meruntuhkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan. Masa kejayaan dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang dibantu Gajah Mada dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Mata pencarian rakyatnya itu berupa pertanian, pelayaran, dan juga perdagangan. Terima kasih anak-anak ibu sekalian, kalian sudah menyimak materi pembelajaran kita. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.